Mari siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap langkah kita. Oleh sebab itu mari segenap hidup saudara dan saya, kita mempersembahkan hanya untuk Tuhan. Setiap kejayaan, kebanggaan kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan dan pengharapan kami. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Katakan, tempatku berharap hanya Engkau Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh mari jemaat katakan bersama dengan saya. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan
Saya undang saudara bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menyembah Dia, saudara. Angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari angkat hatimu, angkat suara. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Sekali lagi saudara, sembah Dia.
dalam Kristus ada kekuatan kami. Ya Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, haleluya, harapanku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Padangkan kedua tanganmu, dengan imanmu katakan, dalam Kristus ku percaya, amin, ada kemuliaan di balik salibnya, haleluya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus ku percaya. Haleluya, kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Angkat kedua tanganmu, akui dia. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, haleluya, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan dalam Kristus, dalam Kristus ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatan kami, kekuatanku, harapan kami, harapanku. Sekali lagi saudara, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Salam buat Allah kita, haleluya. Haleluya. Dengan bangga kembali kami nyatakan di rumah Tuhan, kekuatanku, pengharapanku hanyalah Yesus. Kami percaya dalam kuasa salibnya ada kemenangan. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah menyelesaikan segala-gala yang tidak bisa kami selesaikan. Kami diangkat sebagai anak-anak raja. Kami orang-orang berdosa yang menuju pada kebinasaan, tapi diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga dengan bangga dapat kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami.
Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang disertai dengan perjamuan kudus biasa yang kami nikmati bersama. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari terobosan, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kekuatan. Hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Siapa yang percaya lewat tubuh dan darah Kristus mujizat sudah terjadi. Amin. Sama-sama bilang saya terima mujizat. Sama-sama bilang saya terima mujizat. Saya percaya pada expecting. Saya percaya pada mengharapkan. Karena Alkitab bilang sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Jadi kalau kita datang ke gereja kita harus harapkan sesuatu. Kita tidak datang harapkan mujizat. Tapi kita harapkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya terlalu percaya. Berjumpa dengan Tuhan berarti mengalami mujizat yang luar biasa. Amin. Jangan dibalik. Kalau saya terima mujizat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu namanya orang Manado bilang tabobale saudara-saudara. Jadi yang benar adalah saya berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang tidak saya pikirkan Tuhan sediakan buat saya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita ada di hari-hari penting gereja Tuhan. Karena hari-hari ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Kita akan merayakan kenaikan Kristus. Hari raya Kristen yang paling tidak populer. Karena kalau Natalan astaga darah Yesus. Sebulan sebelumnya, sebulan sesudahnya kita ada perayaan Natal. Bahkan ada yang undang saya bulan Februari perayaan Natal. Sampai saya bingung ini Natalan atau Valentinean. Tapi ya saya diundang ya saya datang saudara-saudara. Ya. Kalau Paskah agak kurang sedikit. Seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya. Tetapi kalau kenaikan Yesus, bahkan ada gereja yang tidak merayakannya. Bahkan kita bingung ngucapin apa, selamat kenaikan ya, siapa yang mau naik? Tapi buat gereja kita kenaikan Yesus itu penting. Yang setuju sama saya bilang kenaikan Yesus itu penting. Bayangkan dia naik untuk menyediakan tempat buat kita. Bayangkan dia naik untuk menjadi pembela buat kita, untuk menjadi juru syafaat buat kita. Jadi kita pastikan bahwa kenaikan Yesus itu perayaan yang luar biasa. Karena kenaikan Yesus mengajarkan kepada kita dia berasal dari sorga. Karena itu dia kembali ke sorga. Jadi pastikan hari Kamis tanggal 14 Mei kita ada di gereja dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Dan ibadah berlangsung seperti hari Minggu, jam-jamnya semua sama. Dan yang menarik di gereja kita, setelah kenaikan Yesus, kita ada doa yang namanya doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kalau sudah tanya sama saya, dasarnya apa pendeta? Karena waktu Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Murid-murid gak tahu bahwa akan 10 hari mereka berdoa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, nothing happen. Mereka tetap berdoa. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 tepat di hari Syafuot atau hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Lidah-lidah api memenuhi mereka dan mereka mengerti bahwa mereka dipenuhi dengan kuasa. Amin. Nah kita adakan doa 10 hari bukan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita doa 10 hari untuk mengingat
karya yang luar biasa. Bahwa kita perlu Roh Kudus. Yang setuju sama saya bilang kita perlu Roh Kudus. Karena Yesus bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Tapi aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Karena itu kita akan doa puasa. Kalau saudara tanya sama saya doa puasa, bagaimana cara doa puasanya? Jadi begini, doa puasa kita praktis. Skip one meal atau skip two meal. Let's say hari pertama, tanggal 15 Mei. Jadi 14 Mei jam 10 malam kita selesai makan kita. Namanya kita tutup puasa. Jam 10 malam. Skip one meal berarti kita skip breakfast. Kita cuman mulai makan siang jam 12 siang. Dan itu berarti kita doa puasa 14 jam. Skip to meal berarti kita skip breakfast, kita skip lunch. Kita makan jam 6 sore. Dan itu berarti kita doa puasa 20 jam, saudara-saudara. Jangan tanya sama saya, boleh minum jus enggak? Boleh minum kopi enggak? Kalau saudara minum jus dan saudara minum kopi, itu namanya bukan puasa, tapi intermittent fasting. Kita tidak sedang bikin program diet satu gereja. Tapi kita sedang berdoa puasa. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa perlu doa puasa? Karena satu kali Yesus bilang begini. Jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Artinya doa puasa adalah kekuatan tertinggi. Sama-sama bilang sama saya, doa puasa adalah kekuatan tertinggi. Sama-sama bilang sama saya, doa puasa adalah kekuatan tertinggi. Karena dengan doa puasa kita bukan memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Tapi dengan doa puasa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan yang Tuhan mau. Kita hidup dalam kemuliaan yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi saya mengajak jemaat sekalian doa puasa. Tapi khusus tahun ini selama 10 hari saya ingin saudara tetap di rumah doa puasa bersama keluarga. Amin. Karena saya percaya salah satu senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Keluarga sedang coba diporak-porandakan. Makanya saya mau memberi perhatian khusus. Saudara doa puasa di rumah. Lalu setiap jam 7 malam saya akan melayani saudara. Tapi catat baik-baik. Khusus hari Selasa tanggal 19 Mei. Apa saudara? Sama-sama bilang Selasa 19 Mei. Kita ada ibadah pengurapan. Jadi dari 10 hari. Karena saya rasa kurang mantap kalau saya urapi saudara di tempat ini. Lalu mengurapi saudara di rumah masing-masing. Jadi saya lebih mantap untuk mendoakan saudara langsung di tempat ini. Jadi karena itu hari Selasa. Baik di Tamres maupun di Kelapa Gading maupun di Dynaplus. Kita semua ada ibadah. Khusus di Tamres. Saya akan melayani bersama dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan. Beliau adalah Menko HAM, Hukum, Imigrasi, dan Lapas, saudara-saudara. Beliau akan menyampaikan kesaksian, akan menyampaikan penguraian yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan saya akan berdoa untuk pengurapan buat saudara. Saya harapkan setiap saudara hadir. Amin. Kelihatan dari muka saudara siapa yang mau hadir, siapa yang gak mau hadir. Kelihatan kayak beban. Saya harapkan saudara hadir. Lumayan ada 3 yang bilang amin. Saya harapkan saudara hadir. Karena saya percaya pengurapan itu penting. Saya harapkan tahun ini dalam ibadah 10 Days of Anointing banyak saudara terima mujizat Tuhan. Dari tahun-tahun yang lain dari tahun-tahun yang lalu saya dengar begitu banyak kesaksian. Tangan Tuhan bekerja. Ada yang suaminya udah gak pulang jadi pulang. Ada yang anaknya homo, anaknya lesbian dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan selalu lakukan di masa-masa yang lalu. Maka dia tetap Tuhan yang melakukan yang sama. Yang setuju katakan saya percaya. Oh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bantu doa. Hari Kamis ini saya akan ada di Soe. Soe itu adalah NTT saudara-saudara. Tapi hari Jumatnya saya langsung balik. Untuk siap melayani saudara di hari Minggu.
karena ada KKR rasanya di lapangan di Soe, dan saya percaya doa sangat menentukan. Saya tidak pernah percaya ada pendeta yang hebat. Saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Begitu banyak yang mendoakan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, Soe dilawat Tuhan. Tahun 60-an, Tuhan bekerja luar biasa di Soe. Ada air berubah menjadi anggur, ada begitu banyak mujizat, dan saya percaya Tuhan akan bekerja kembali dengan cara yang dahsyat, yang sejauh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya anak Tuhan di akhir zaman sedang siap dipulihkan. Karena Alkitab bilang, warna akhir zaman adalah yang jahat akan bertambah jahat, yang kudus akan bertambah kudus, yang cemar akan bertambah cemar, tetapi yang mulia akan semakin dimuliakan. Tanya sama sebelah saudara, lu pilih yang mana? Saya memilih. Makin hari makin dikuduskan, makin hari makin dipulihkan, makin hari makin dibawa serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Tapi sebelumnya bersama dengan saya ada Kiai Haji Gugun Gumilar. Beliau seorang doktor, sekolah di Amerika. Kakak saudara sekolah Banyuwangi kok ya kan. Ini dokter dari Amerika. Beliau bertugas sebagai staf ahli Menteri Agama. Dan kalau saudara melihat banyak postingan-postingan hari-hari ini, maka beliau adalah seorang yang sangat berani untuk membela kita, kaum minoritas. Beliau percaya tidak ada minoritas dan tidak ada mayoritas. Karena di Indonesia sekarang ada gereja ditutup, menteri agama yang disalahin. Lu kenapa menteri agamanya begini? Tapi saya percaya kita diberkati Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Menteri Agama punya staf khusus. Dan sekarang beliau yang akan khotbah, saya yang bagian ganti dengarkan. Haleluya. Waktu selanjutnya kembali buat Pak Gugun. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini yang mulia, saya duduk di sini. Ya, yang kami hormati dan kami muliakan, orang tua kita, sahabat kita, teman kita, guru kita tercinta, Pak Pendeta Gilbert yang sudah memberikan the light of Jesus ya setiap hari Minggu kepada umat kita, setiap hari Minggu wabil khusus. Kita doakan bersama beliau sukses selalu, sehat selalu, diberkati keluarganya dan dimudahkan segala urusan beliau bersama keluarganya. Amin. Pertama-tama ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk hadir di gereja yang sangat mulia ini bersama pimpinan kita semuanya, Pak Pendeta Gilbert. Ya,
pada hari ini semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, jemaat-jemaat ya akan senantiasa dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan selalu diselamatkan dalam keadaan apapun itu. Yakin Bapak Ibu semuanya, kita semuanya akan diberkati. Seperti ayat Matius, Allah akan hadir menyelamatkan kita semuanya. Yakin? Harus yakin. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman akan yakin terhadap jalan Tuhan. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai dan kami hormati, saya adalah Gugun Gumilar, saya sehari-hari di Istiqlal, di masjid ya, saya tiap hari di Kementerian Agama, saya tiap hari di pesantren ya. Kita bercerita ya, saya bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai ya. Ibu saya seorang guru ngaji, almarhumah ibu saya tidak sekolah ya, hanya lulusan SD, bapak saya hanya lulusan SR, sekolah rakyat ya. Yang sekolah itu di keluarga hanya saya sendiri, izin Pak Pendeta. Jadi ada empat anak, jadi yang 3 enggak sekolah ya, hanya sekolah SMP, kakak-kakak saya, yang terakhir bungsu saya sekolah. Jadi saya lahir dan besar di Purwakarta. Anyone knows Purwakarta City? Kang Deddy Mulyadi ya, di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi saya alumni Kementerian Agama, saya sekolah di madrasah dari mulai MI, Sanawiyah, ke Aliyah, kemudian saya lulusan pesantren. Kemudian saya S1 di UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Guru Bandung, ya jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya, English Education Department. Saya sekolah 4 tahun, IPK saya 3,98 ya saat itu di UIN Bandung. Saya keliling 20 negara Pak Pendeta. Ya, saya sekolah S1 juga di Amerika Serikat di Temple University, jurusan The Study of Religion. Di kemarin profesor saya seorang Kristen dan teolog Kristen namanya Leonard Swidler, sahabatnya Gus Dur, meninggal usia 98 tahun. Ya, alhamdulillah berkat puji Tuhan bagi saya sudah ke rumahnya beliau, saya minta doa, saya minta buku agar saya menjadi sukses ke depan. Jadi beliau baru meninggal dunia. Sahabatnya Gus Dur mungkin namanya Leonard Swidler, boleh nanti di Google dicari ya. Beliau banyak sekali buku-bukunya tentang dialog agama-agama. Saya studi S1 juga di Timur Tengah, kemudian di Rusia, di negara beberapa Eropa. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat, S2. Kebetulan saya diberikan beasiswa oleh PBNU, ya tentu bersaing ya, oleh Buya Said, ya sahabat-sahabatnya beliau, Buya Said Siroj, Buya Marsudi Suhud ya. Saya S2 2 tahun di Amerika Serikat. Jadi jurusan saya The Study of Christian Studies and Muslim Studies. Jadi perbandingan studi Islam dan Kristen ya di Amerika Serikat. Saya kuliah di Harvard Seminary. Jadi seminary school, sekolah pastor-pastor. Jadi alumninya banyak dari lulusan Satya Wacana di Jogja, di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ya. Kebetulan saya Muslim lalu dikirim oleh PBNU ke Amerika Serikat. Alumninya Pak J.K. Manuputi dulu di Amerika Serikat juga bareng kami. Jadi kalau hari Sabtu itu Pak Pendeta, saya mengikuti Shabbat Shalom bersama teman-teman umat Yahudi. Ya. Kemudian saya hari Minggu ikut Sunday School. Ya. Di Amerika saya banyak belajar di gereja-gereja, ya, di aras-aras gereja-gereja di Amerika. Di sini juga banyak ya, di Indonesia. Ada Quakers, ada Pantekosta, ada Anglican, ada England, ya, ada the Saint Jesus Latter-day of Church atau Mormon, ya, ada banyak sekali, ya, The Baptist, ya, lain-lain semuanya, ada Reform Church, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Ada 300 denominasi di Amerika Serikat. Nah, saya belajar selama tahun 2013-2014 S2 di Amerika Serikat. Dan saya masih ingat Pak Pendeta, mungkin saya selalu nyanyi di Manado dan di gereja-gereja di seluruh Indonesia, saya selalu mempopulerkan lagunya We Shall Overcome. Kita pasti akan bisa menyelesaikan masalah itu. Karena orang-orang beriman itu adalah yakin dan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, judulnya We Shall Overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Di setiap apapun masalahnya, ya beratnya hidup kita, ya seperti Pak Pendeta katakan, kita akan mencari jawaban dan solusinya. Yakin? Orang-orang yang beriman adalah harus yakin terhadap keajaiban dan miracle-nya Tuhan jalannya sendiri. Oke? Saya mengutip profesor saya, seorang Christian theologian di Amerika Serikat, dia pernah mengatakan begini, the holy man of our time today, it seems, is not a person like Buddha Gautama, is not a person like Jesus, is not a person like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but a man who could find himself, and to explore other faith and religion. Jadi orang yang suci hari ini adalah nampaknya bukan figur seperti Buddha Gautama, bukan figur seperti Yesus, bukan figur seperti Nabi Muhammad SAW, tapi the holy man of our time today, seseorang yang bisa belajar mengeksplor agama dan keyakinan orang lain. Setuju? Ya, mungkin sebagian setuju, mungkin enggak, karena apa-apa. Ini saya mengutip dari Christian Theologian dari John S. Dunn. Jadi berkatnya Yesus, berkatnya Buddha Gautama, berkatnya Nabi Muhammad SAW, pada hari ini kita belajar dari mereka, betul sekali. Tapi hari ini bagaimana kita bisa belajar dari agama dan keyakinan orang lain, tanpa merubah keyakinan diri kita sendiri. Jadi kalau kata profesor saya di Harvard University, ya, diversity is a fact, harmony is a choice. Diversitas keberagaman hari ini yang berada di dunia ini, ya, di Indonesia, ya, dengan falsafahnya Pancasila, itu adalah sebuah fakta, betul? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Tapi jawabannya adalah harmony is a choice. Kerukunan adalah kuncinya untuk dalam keberagaman, Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban dari Bible yang saya belajar selama di Amerika Serikat adalah perihalalah cinta dan kasih persaudaraan di ayat Ibrani. Ya, boleh dibuka Bapak Ibu semuanya. Nah, mari kita pelihara Bapak Ibu semuanya cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Setelah di Amerika Serikat, saya melanjutkan studi di Dublin, Ireland, ya, di Dublin, ada Westlife, ya, ada juga The Dubliners, ya, para band-band internasional, ya. Saya sekolah di Dublin, di Ireland 6 tahun, Pak Pendeta. Jurusan saya studi Kristen, studi Islam, dan studi Yahudi. Jadi the study of comparative religion, jadi agama-agama. Saya 6 tahun di sana, kemudian saya beres tahun 2022 Desember, lalu masuk ke Indonesia itu bulan Januari 2023. Saya sangat begitu panjang sekali belajar agama-agama. Bahkan saya lulusan pesantren, ya, kemudian lulusan madrasah, tapi saya sangat senang sekali, ya, belajar agama-agama. Ada filsuf seorang dari Spanish, ya, bahasa Spanish, ya, El Saber Abre Caminos. Artinya apa? Knowledge, education opens the path. Ya, jadi ilmu dan pendidikan membuka jalan. Ya. Bapak Ibu semuanya simpelnya begini, kalau kita sholat tanpa wudhu, tanpa ilmu, sholatnya terima nggak? Nggak akan diterima sholatnya. Betul nggak? Kita ibadah, ya, kepada Tuhan, Sang Pencipta, tanpa ilmunya kita tidak akan pernah diterima. Iman itu bukan hanya sekedar terucap dalam bibir, ya, tapi dengan hati, dalam pikiran, ya, dalam perbuatan. Begitupun toleransi.
Tolerance is an attitude. Toleransi adalah sebuah attitude. Apa? Norma, perilaku, moral, adab. Itulah toleransi. Dari mana? Dari hati, ya, dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan. Bukan hanya diucapkan, tapi bagaimana kita menghormati the right, ya, of the people itu, bagaimana kita dengan lisan, dengan perbuatan, dengan pikiran, dan dengan amal-amal kita perbuatan sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, selama saya bertahun-tahun belajar ya Alkitab, belajar Midrash, belajar Taurat, bahkan saya kecil pun diajarkan oleh ibu dan bapak saya ya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada nyanyi begini di kampung saya dulu, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang umat Islam yang meyakini dan beriman kepada Quran saja, itu tidak sah imannya Pak. Lalu ia harus beriman kepada Taurah, the Torah, ya, and the book of Psalms, Zabur, ya, and the Bibles, ya, beriman kepada Bible. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya selalu meyakinkan di mana-mana, ya, hari ini kita harus pelihara perdamaian, kedamaian, ya, kerukunan. Karena negara ini bukan hanya untuk satu umat, ya, tapi semua warga negara wajib ya taat kepada pemerintah, kepada negara, dan semua hak-hak umat harus terpelihara oleh kita semuanya. Nah, oleh karena itu kemarin beberapa kejadian kayak di Bekasi Pak Pendeta, di HKBP ya, di Grand Cikarang kami turun, kami selesaikan. Kemarin yang viral di Tangerang kami alhamdulillah ya kami selesaikan dengan turun. Saya berhadapan dengan teman hardliner ya. Garis keras saya temui RT, RW ya, kemudian saya alhamdulillah puji Tuhan bisa selesaikan dengan baik. Kita ini adalah butuh dialog Pak. Kalau kata dosen saya di Jerman ya, dia seorang teolog Hans Kung namanya, Profesor Hans Kung, nanti boleh di Google baca. Ya, there is no peace among the nations if there is no peace among religion. If there is no peace among religion if there is no dialogue. Jadi tidak ada kedamaian, kerukunan sebuah bangsa dan negara jika tidak ada kedamaian antar agama. Oke? Koma, belum selesai itu. Tidak ada kedamaian, kerukunan di antar agama tanpa dialog. Atau bahasa kita adalah musyawarah. Mari kita tingkatkan dialog kita. Bukan hanya dialog on the table, is not like that. Kita mari improve ya dialog kita kepada dialog teologi antar agama Pak. Ini sudah 70-80 tahun masih aja ribut rumah ibadah, aduh ampun ya. Jadi kita mari ajarkan the religious literacy ya, literasi agama. Ini penting Bapak Ibu semuanya, mari kita ajak ya generasi milenial Zilenial ajak ke gereja, ajak ke masjid ya. Jadi tidak hanya cukup kita beriman kepada Bible, tapi kita mengamalkan ajaran-ajaran apa yang sudah sampaikan oleh beliau. Ini ada penting nih, ada bahasa Latin, doktrin gereja yang sangat penting sekali yang Bapak Ibu bila meyakininya ya. Seorang teolog Kristen namanya John Hicks ya, teolog Kristen. Dia mengatakan begini, extra ecclesiam nulla solus. There is no salvation outside of the church. Tidak ada jalan keselamatan kecuali tanpa gereja. Jadi ajaran-ajaran gereja kita yakini ya. Kemudian ada perbandingan lain, penafsiran lain dari teolog namanya John Tatamanil ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya di gereja. Oke, ada versi doktrin eksklusif Kristen ya, itu namanya tadi. Jadi tidak ada ajaran keselamatan kecuali melalui gereja. Ya, bahasa Latinnya itu extra ecclesiam nulla solus. Tapi ada pendapat lain. Jadi salvation is rooted through Jesus Christ. Jadi jalan keselamatan itu adalah berakar dari Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Setuju. From where? The word of Christ, dari firman Tuhan. Oke? Lalu beliau mengatakan ada 4 poin jalan keselamatan melalui firman Tuhan. Suka saya jadi pendeta. Izin Pak Pendeta. Jadi jalan keselamatan melalui firman Tuhan ada 4 hal. Ya. Pertama, through mercy and love. Kalau bahasa kitanya adalah melalui cinta dan kasih. Nah Bapak Ibu ini penting, apapun itu kita dijelekin, urusan rumah tangga, urusan politik, pemerintahan, yang menjelekan kita,
ya, menghujat kita, yang menfitnah kita, saya kutip ajaran Bible, ya, forgive those who trespass against us. Setuju? Ampunilah mereka, ya, orang yang sudah menjelekan, memfitnah, menghardik kita kepada kita. Setuju? Biar saja ibu, biar fitnah-fitnah, biar aja sudah. Kalau dalam hadis itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya, the best among of you is the most righteous one. Jadi orang-orang yang terbaik, orang yang baik adalah orang yang selalu bertakwa, mengajarkan kebaikan, amal-amal kebaikan, itulah orang-orang di antara yang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak mengutip Nabi Muhammad, tidak orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, enggak. Semua orang-orang itu yang dia mengajarkan kebaikan, mengamal kebaikan, dia adalah orang terbaik di sisi Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ya, through the mercy and love, ya. Yang ketiga, jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga adalah following the life of the Jesus. Mengikuti ajaran kehidupan Yesus, ya. Atau dalam Islam adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sama ya, dalam umat kreasi, maka ikutilah ajaran Yesus Kristus, silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, itulah ada jalan keselamatan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, ikuti, makanya hari Sabtu, hari Minggu, ya, ajak saudara kita ke gereja. Lebih baik kita banyak belajar di gereja, ya, mendirikan gereja lebih banyak dibanding kita mendirikan banyak-banyak mall, ya, pada kegiatan-kegiatan hal yang tidak berfungsi lainnya. Lebih baik kita banyak membangun 1000 masjid, membangun 1000 gereja. Kalau tanpa gereja dan masjid, kejahatan di mana-mana, Pak. Narkoba di mana-mana, ya, kejahatan seksual di mana-mana, LGBT di mana-mana, betul, pencurian di mana-mana. Ayo kita ajarkan. Generasi kita adalah generasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Betul? Saya katakan tadi, ya, knowledge education opens the path. Jadi el saber sabre caminos, bahasa Spanishnya. Nah, yang keempat, ya, salvation is rooted through Jesus Christ. Yang keempat adalah you have to believe in the Jesus crucifixions. Yang keempat adalah Bapak Ibu semuanya harus meyakini pensaliban Yesus Kristus. Ya, setuju? Ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah salah satu, saya belajar, bisa begini saya belajar Pak Pendeta. Tanpa saya begini saya nggak akan ngomong gitu kan. Saya belajar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, mari, ya, kemarin ada pernyataan salah satu tokoh politisi yang lain sebagainya di luar, ya. Saya tidak masuk ke politik, jadi saya jelaskan, ya, bagaimana martir di kekristenan, ya, kemudian kesahidan di kekristenan. Saya bilang yang kami tahu, yang saya tahu adalah itu tadi. Salvation is rooted through Jesus Christ. Dari mana? Dari the word of God, dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagi 4. Jadi mercy, love, ya, following the life of the Jesus. Nomor 4, the belief on Jesus crucifixions. Yang keempat adalah percaya dan yakin beriman kepada penyaliban Yesus. Nah, aduh, lanjut. Serius kayaknya. Saya kayak S2 S3 nih ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila ketinggian bahasanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini kita banyak terjadi kejadian di mana-mana, ya. Saya selalu turun Pak Pendeta ke lapangan. Saya miris sekali ketika orang yang semakin beragama, ya, semakin dia seharusnya semakin toleran, semakin cinta terhadap perdamaian, kerukunan. Karena esensi beragama itu adalah the essence of religion is to humanize. Jadi untuk berperadaban, bermoral, berakhlak, ya. Jadi ke Bapak Ibu semuanya, kalau ada orang, ya, mereka menutup gereja, menyegel gereja orang-orang sana, ya, kita tidak menyebutkan agamanya. Jadi agama apapun itu, ya. Jadi sesungguhnya mereka mencaci dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka menghinakan dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak beradab dengan orang lain. Ya, tidak menghormati makhluk ciptaan Tuhan. Saya cerita, Bapak Ibu semuanya, orang yang sering luput ketika sejarah para nabi. Nabi Muhammad SAW, ya, di kota Mekah dan Madinah, ya. Saya ceritakan di bagian sesi Islamnya nih Pak, Bapak Ibu semuanya. Tadi kan sesi Kristen, ya. Nabi Muhammad, ya, ketika orang-orang Kristen Najran diundang oleh Rasul untuk ke Mekah dan Madinah.
pada saat itu Mekah Madinah memang rata-rata Yahudi dan Nasrani, ya Islam itu kan agama terakhir ya, yang datangnya dibawa oleh Muhammad SAW. Lalu datang ke kota Madinah, wahai Kristen Najran, ya kurang lebih seperti bahasanya, silakan tinggal di Madinah ya, kota para nabi di sini. Saya akan bangun ya rumah-rumah kalian, gereja-gereja kalian ya. Saya hak-hak hidup akan kami naungi ya di bawah kota Madinah. Sampai saya itu. Kemudian Rasul pun mengajak ibadah ya di The Prophet Mosque, yaitu sekarang di Masjid Nabawi kalau sekarang ya. Bersilakan untuk ibadah pada saat itu. Ya karena belum ada gereja waktu saat itu. Jadi Rasul itu sudah mencontohkan tentang toleransi umat beragama pada saat itu, Pak. Kemudian ya apabila suara azan dikecilkan ya untuk mengganggu, jangan mengganggu ya para umat ibadah lain ya. Hidup rukun ya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Yerusalem, Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi ada 4, ada Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali, ya itu sahabat Nabi. Jadi kalau punya sahabat jangan banyak-banyak, 10, 20, sahabat itu sedikit, ya 4, 3, 2, jadi sahabat ilmu itu yang paling penting. Pak Gilbert sahabatnya banyak tuh ya, sahabat ilmunya ada Habib, ada ulama, ada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika di Yerusalem ada perjanjian the Alien People di sana tuh di dekat Yerusalem ya. Lalu Nabi Umar bin Khattab mengizinkan ya para pendeta untuk melakukan kebaktian di sekitar masjid, untuk beribadah di sekitar masjid itu, membuka. Kemudian suara azannya dikecilkan, ya. Kemudian untuk beribadah di wilayah sana. Kemudian pada Turki Ottoman Empire, ya. Lalu ada di Spanish, ya. Dulu waktu itu ada Istana Alhambra, ya. Di saat itu ada the 3 bedroom of civilization. Jadi ada 3 agama besar ya. Jadi sebutnya itu 3 bedroom of civilization. Jadi 3 agama besar. Ada Islam, ada Yahudi, ya, ada Kristen. Mereka hidup berdamai secara 500 tahun ketika Spanish Kingdom pada saat itu, ya. Itu mencontohkan toleransi dan pluralisme sangat tinggi sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita mencontoh para umat-umat terdahulu. Ya, kita sudah melewati jarak yang jauh, perang salib, ya, antara umat sesama umat. Kita sudah melewati itu, Pak. Jauh sekali ya. Para nabi kita, para apostol kita ya. Saya pernah ziarah ke Saint Patrick ya. Jadi Saint Patrick di Irlandia ya. Jadi abad keempat ya sebelum Rasul datang ya, Nabi Muhammad. Saya ziarah ke kuburannya ya. Saya terus belajar, oh begini ya para umat-umat terdahulu tuh ya. Jadi kita belajar Ibu kepada umat-umat lain. Jadi toleransi itu bukan hanya diucapkan tapi dengan hati, dengan pikiran, ya dengan lisan, dengan perbuatan kita. Saya juga mencontohkan, saya ingin hidup kita tuh rukun Bapak Ibu semua. Sekarang tuh udah panas Pak di lapangan Pak, saya turun ya. Saya walaupun orang pemerintah saya turun di lapangan. Justru yang paling berat itu adalah ketika generasi kita Pak, 2045 gitu. Jadi ternyata saya tiap hari Pak, ini penuh terus Pak, pendeta di setiap daerah saya, di WhatsApp saya penuh sekali, DM saya ada pengen dibantu gitu ya. Jadi paling penting adalah pendidikan Pak. Jadi kalau kita lihat data OECD, Organization for Economic and Development ya, OECD ya, dari 45 negara, 44 kita ada Indonesia kita. Ya jadi rata-rata 60% ya rata penduduk kita itu adalah di bawah SMA, SMP, SD. Dan rata-rata yang masuk kuliah itu aja only 13%, hanya 13%. Doktor itu Pak bisa dihitung ribuan Pak di Indonesia, ya. Apalagi yang sekolah di Amerika, di Eropa, masih jauh sekali dengan Malaysia, dengan Brunei. Ini adalah kritik kepada diri saya sendiri dari pemerintahan. Makanya Pak Presiden bikin sekolah Garuda, ya sekolah rakyat. Ini adalah salah satu cara bagaimana untuk elevate our humanity, elevate our education system, ya. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Saya juga mengutip seorang teolog dari Kristen ya dari Amerika Serikat untuk mempersiapkan generasi emas kita, Pak Pendeta ya. Jadi apalah kata McKinsey Institute ya, we are the biggest 5 economy in the world ya before 2045. Kita akan masuk 5 besar ekonomi dunia ya. Tapi Pak, mohon maaf kalau fondasi agamanya rapuh ya, kita akan enggak mencapai puncak ke sana Pak Pendeta. Ini kita Pak, jangan diremehkan loh ini agama ini Pak. Kerukunan ini jangan diremehkan. Orang sibuk di ekonomi, di
di HAM, lain-lain, tapi lupa terhadap agama. Agama itu fondasi Pak. Contoh, ibu kita, orang tua kita mengajarkan apa? Mengajarkan teologi agama, betul, agar tahu Tuhan Yesus Kristus. Ketika lahir, dibacakan doa, ketika saya di kampung dikasih azan, Pak Pendeta ya, disolawatin, itu penting sekali Pak, ajar agama. Bukan mengajarkan apa dulu, merah putih atau enggak, mengajarkan agama ya. Mengajar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menghormati para nabi ya. Sama di ajaran Kristen juga sama Pak. Kita adalah the same family, we are one ya, under God. Kita ada satu di bawah naungan Tuhan Pak. Jadi kata Mark Twain, dia seorang teolog Amerika Serikat dan seorang novelis juga ya. 20 years from now, okay, we will be disappointed by the things that you didn't do. Ada Pak di Google ya. Jadi 20 tahun sekarang kita akan menyesal kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita Pak. 20 years from now we will be more disappointed by the things that you didn't do. Ya. Kita akan nyesal Pak. Jadi sebelum saya menyesal Pak, saya beresin S1, S2, S3, saya 32 tahun udah beres ya. Dan sekarang bisa berkarya untuk bangsa Indonesia. Saya datang ke Jakarta, kita siapa, anak siapa, cuma saya, Gun kamu sini di Istiqlal bantu Bapak ya untuk supaya Istiqlal ini menjadi internasional, orang menjadi rumah kemanusiaan. Akhirnya saya ke Istiqlal Pak untuk membangun kerukunan dan membangun perdamaian untuk umat. Saya udah itu baru ke kebenaran agama. Saya tiap hari Pak, saya nggak di Jakarta nggak apa, saya Jakarta kemarin dulu ya, 15 tahun yang lalu jalan kaki dari Bandung, dari Purwakarta ya. Saya tidak nobody ya, nobody knows di Jakarta. Saya kerja keras Pak. Jadi setiap hari itu saya tidur 3, 4, 5 jam bagaimana kita membangun kerukunan beragama. Dan kita terus belajar dari umat-umat yang lain. Nah yang kita butuhkan adalah mari tentang pendidikan. Ya, literasi agama itu sangat penting. Jadi kalau sekarang masih ada dialog agama, interdialog, kita mari dialog teologi agama. Nah, belum mungkin jarang ya. Nah, yuk kita ya. Jadi saya lebih senang dialog teologi agama ya. Yang beda sudah nggak apa-apa. Ya, kita saling menghormati. Tapi bagaimana adalah dari perbedaan itu kita membangun kebersamaan. Ya. Jadi kalau kata Islam ya al jama'atu barokatun. Jadi berjamaah itu atau gotong royong itu adalah ya berkat atau blessing ya. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama ya. Tentu di Kristen juga banyak ya intrik dan lain sebagainya. Saya juga memahami ya, antar gereja juga sama saya memahami. Saya selalu bilang ayo kita bangun kerukunan Pak. Antar di sama juga, di kita juga sama, Sunni, Syiah juga sama, berantem juga, Pak itu jauh juga ya. Antar gereja juga sama, punya lain-lain dan sebagainya. Ya, mari kita saat ini adalah kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Saya hari ini 5 titik datang ke sini naik Gojek barusan saya dari utara, selatan, utara ke pusat ada 5 pelayanan agama. Karena title saya adalah bidang pelayanan agama dan kerukunan. Ini adalah gereja yang ketiga saya. Terakhir nanti di ONKP Pak, di Ama Moses ya, saya sudah diundang. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan saya jiwa raga saya diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Kalau kata nyanyi gereja itu adalah mari bergandengan tangan dalam satu hati dan satu kasih. Engkau adalah saudaraku, engkau adalah sahabatku. Ya, kita nyanyikan tiap hari. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, saya tahu Bapak Ibu semua banyak agenda dengan keluarga hari Minggu. Ya, Senin sampai Jumat ya sibuk, Sabtu Minggu adalah hari keluarga dan ibadah. Yang terakhir ya ada 2 kutipan yang sangat penting sekali. Jadi Lao Tzu, jadi seorang pejuang, pendekar, filsuf dari China. Ya. Saya terbang ke China dan belajar di China ya. Dia pernah mengatakan begini, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi ribuan jarak yang kita tempuh dalam hidup kita ini, kita bahtera rumah tangga ya, bahtera dalam politik, government apapun itu ya, begins with a single step. Dimulai dari step hal yang paling kecil. Siap? Harus sanggup Pak, mari kita berjalan sedikit-sedikit Pak, membangun irama ya dalam keluarga, bermasyarakat, berpolitik ya. Dimulai hal-hal yang terkecil. 1. Yang kedua, saya titip pesan bagi generasi saya, mungkin saya sekarang usia baru kemarin 37 Pak Pendeta, ya, kelahiran 89 sama seperti anaknya Pak Pendeta, putranya Pak Pendeta. Saya akan duduk di tempat Pak Pendeta usia 56 tahun. Kalau saya masih ada ya Bapak Pendeta.
usia 2045, usia 100 years of Indonesian independence. Coba, Bapak tanya, kalau kanan kiri kita, masyarakat kita, apa itu Indonesia emas? Mereka nggak tahu Pak. Coba tanya, apa sih Indonesia emas itu Pak? Apa sih cita-cita kemerdekaan itu? Mau kemana, mau dibawa kemana umat yang 300 juta ini Pak? Ya. Mau dibawa kemana? Ini tugas kita Pak. Lihat Amerika Serikat, ya, lahirnya Amerika 1775, ya, abad ke-17, 4th of July, ya, George Washington, ya. Ada tagline di dolar, Bapak Ibu pegang dolar kan, ya. In God we trust, ya. Jadi percaya dan iman kepada Tuhan. Itu Pak, simboliknya sangat kuat sekali Pak. Apapun itu bernegara, berekonomi, kita harus yakin dan beriman kepada Tuhan. Betul? Termasuk di Pancasila Pak, ya. The belief in one supreme God, ya. Yakin dan bertuhan kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu satu. Maka fondasi kita harus kuat Pak, dengan ilmu, pendidikan, dan keyakinan kepada Tuhan. Agama adalah fondasi utama untuk membangun agama bernegara berdemokrasi. Satu poinnya Pak. Mari kita ada hal yang kecil. Untuk generasi milenial nih, angkatan saya, ada filsuf dari Inggris. Dia mengatakan begini, the bird of the same feather flock together. Oke, cari di Google tuh, ya. The bird of the same feather flock together. Burung-burung yang sejenis hinggap di dahan yang sama. Ya, lihat Bapak Ibu sudah lihat burung kan, ya. Burung yang sejenis, satu warna dan satu komunitas itu akan selalu bersama-sama. Betul? Ya. Begitupun kita Pak. Kalau Bapak Ibu senang, sering hadir dan ikut ibadah hari Sabtu, hari Minggu, misi yang sama, menjalankan ketaatan kepada Tuhan, ya, kita akan menggapai cita-cita keluarga, bangsa dan negara bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, mari ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita masuk ke gereja Pak. Jangan jauh dari gereja Pak. Sabtu, Minggu, aduh, walaupun 1 jam, 2 jam mendengarkan Pak Pendeta, ya. Kita harus punya guru dan punya ilmunya Pak. Insya Allah kita kalau bersama-sama, ya, burung-burung sejenis ini, manusia-manusia yang sejenis punya visi misi untuk Indonesia ke depan, untuk, ya, jalan Tuhan ke depan, kita akan membuka jalan keselamatan untuk kita semuanya. Yakin? Harus yakin Pak. Makanya coba rata-rata yang sering masuk ke gereja kemana? Yang udah senior kan biasanya above 40, ya. Maka sekarang anak-anak kita ajak Pak ke gereja Pak, ya. 10, 20, 17, ya, jangan biarkan mereka main motor jalanan Pak. Main mobil, ayo sedikit-sedikit kita kasih tahu mereka. Ini adalah ajaran bagaimana kita untuk mempersiapkan Indonesia ke depan, ya. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai hormati, ya. Saya kira itu pesan-pesannya tentang dialog agama, kebangsaan dan demokrasi. Terima kasih Pak Pendeta atas undangannya sangat luar biasa ini. Kami ingin bagaimana kita menciptakan tadi, ya, the holy man of our time today, ya, is not the person like Gautama, Yesus and Jesus and the Prophet Muhammad, tapi bagaimana kita menciptakan the man of faith, orang-orang yang beriman, yang mampu, ya, belajar mengeksplor, ya, agama dan keyakinan orang lain tanpa kita harus merubah keyakinan agama kita. Saya 10 tahun di Amerika dan di Eropa, ya, saya nggak pernah, ya, meninggalkan insya Allah sholat saya, ya. Saya tidak pernah meninggalkan Al-Quran saya. Jadilah the man of faith hari ini, ya, orang-orang beriman dan berkeyakinan kepada Tuhan yang akan selalu menghargai perbedaan antar umat. Nah inilah Pak, mari kita ajarkan, ya, apalagi sudah ada KUHP 304, 305, saya yakin nggak ngerti itu Pak KUHP itu. Barang siapa yang merusak, menghalangi ibadah umat agama lain adalah pidana, ya, 1 sampai 5 tahun. Saya berhadapan dengan pendemo Pak di Bandung dengan KKR, ketika KKR Reform Injili Dr. Stephen Tong. Saya berhadapan dengan para pendeta, bupatinya nggak turun, gubernurnya turun. Saya berhadapan dengan para pendemo, termasuk di Tangerang, di Bekasi Pak. Orang sudah masuk Empang Pak, nggak ada yang mau tolong Pak. Saya tolong Pak ke Bekasi turun Pak. Ini umat kita tuh harus ajaran tentang pendidikan Pak. Esensi beragama itu adalah yang tersebutkan, to humanize other people Pak. Memanusiakan orang lain, penghormatan hak-hak asasi umat beribadah itu sangat penting. Mari kita ajarkan, ya, umat kita tentang pendidikan dan agama. Karena bagi saya, ya, bagi bapak-bapak dan bagi semua orang, ya, mungkin yang setuju adalah Islam, Kristen, Yahudi adalah agama kemuliaan bagi saya. Ya.
Agama ada agama kemuliaan. Ya. Saya kutip dari Al-Quran, andaikan Tuhan ini menciptakan ya satu agama, ya, tapi enggak. Tuhan menciptakan beda-beda. Jadi ada suku, ada ras, ada agama, berbangsa-bangsa. Agar kalian saling apa? To know each other, saling memahami, saling berhubungan, mutual benefit dengan orang lain, Pak. Tuhan enggak menciptakan, Pak, yang satu. Ada Korea, ada Jepang, ada Shinto. Tadi malam saya hadir di agama Bahai, Bahauddin, ya. Ada Gus Lukman Hapin, ada Bu Sinta. Saya terangkan teman-teman semuanya, ayo kita saling mengajarkan tentang kerukunan. Karena penting sekali untuk generasi umat ke depan. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena saya harus satu lagi ya di gereja ONKP. Saya senang diskusi dengan pendeta, dengan para teolog-teolog Kristen dan lain-lain ya. Saya orang selalu worry dengan saya, bagaimana Gugun ini ya, bagaimana di Istiqlal, Kemenang dengan sendirian. Hidup ini adalah legacy, Pak. Hidup ini membuat legacy. Saya nggak takut, saya mau mati sekarang, mau besok, yang penting saya berbuat kebaikan kepada umat dan kepada Tuhan. Saya tidak takut dengan siapapun itu, yang penting selama saya tidak pernah membela gereja, saya tidak pernah membela orang Kristen. Selama orang itu benar dan baik, dan itu melakukan dengan the right things right, saya akan bela. Bukan membela manusia, tapi membela Tuhan, membela agama. Kita benarkan, kita luruskan. Saya akan membela kepada orang-orang yang termarginalkan. Saya akan membela orang-orang yang tidak berhak mendapat ibadah. Insya Allah kita akan perbaiki dengan saya, tentu sesuai dengan aturan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Kita yakin kita akan jalan bersama dan kita persiapkan kerukunan umat 2045 oleh kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Semoga kita akan selalu bersama-sama, kita doakan beliau sehat selalu ya dimanapun berada dan semuanya yakin bahwa Allah akan hadir menyelamatkan keluarga kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sangat diberkati dan ada pernyataan yang buat saya sangat luar biasa bahwa yang namanya perbedaan itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kerukunan itu pilihan. Bilang sama sebelah mau rukun? Ya tanya, orang sudah tanya. Tanya mau rukun? Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Gak usah lihat. Kok dilihat dulu nih bener istri gua enggak gitu. Suaminya aja angkat tangan. Terus suami bilang sama istrinya, mah kita rukun yuk. Saya percaya. Mulai rukun sama diri sendiri, mulai rukun dengan orang terdekat kita, mulai rukun menghadapi perbedaan. Maka berkat Tuhan akan luar biasa. Katakan amin. Kalau tidak keberatan kita mau ucapkan berkat. Kita doakan Pak Haji Gugun ini untuk terus boleh berkarya di bangsa kita. Kita tundukkan kepala Bapak. Kami satu gereja bersatu berdoa buat anakmu Bapak Haji Gugun Gumilar. Yang Tuhan izinkan sekolah ke banyak negara di dunia ini. Dan kemudian ditempatkan di bangsa ini untuk mendukung program-program Indonesia Emas. Khususnya melalui kerukunan umat beragama. Saat ini beliau dipercaya oleh negara sebagai staf khusus dari Menteri Agama. Karena itu kami ucapkan berkat sesuai dengan apa yang dia yakini. Bahwa dia akan membela yang benar. Tetapi kemudian dipersalahkan, dia akan membela yang benar, yang kemudian termarginalkan. Dia membela yang benar ketika dalam tekanan. Tantangannya tidak mudah, tapi Tuhan berikan visi ini terus menyala, biar hati Tuhan boleh ada di hatinya, sehingga setelah ia lewati begitu banyak pendidikan, ia boleh berdiri pada kebenaran, ia boleh melakukan yang baik buat bangsa negara ini.
Karena inilah mimpi setiap pemimpin bangsa ini. Yaitu Indonesia yang damai, Indonesia yang maju, Indonesia yang berhasil di bawah Pancasila. Sehingga tidak ada lagi perpecahan antara agama, tidak lagi penindasan antara agama, tidak ada lagi perasaan mayoritas dan minoritas, tapi yang ada adalah kebersamaan di dalam kasih. Karena seperti yang kami belajar hari ini, agama memanusiakan orang lain, agama mengajarkan cinta kasih, agama berjalan pada ketaatan dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat anakmu ini, buat hambamu ini, sehingga ia bersama keluarga dalam setiap perjuangannya dijaga oleh pasukan malaikat, dituntun oleh Roh Tuhan, selalu diberi keberanian untuk melakukan yang baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria. Pak Haji Gugun terima kasih buat perjuangannya. Haleluya. Amin. Satu lagi gereja lagi. Lanjut. Sama-sama ketemu lagi ya. Insyaallah. Haleluya. Tadi kebetulan baru dari Tiberias saudara-saudara. Jadi Pendeta Aristo bilang sama saya lepaskan Pak Haji Gugun ini, haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita percaya untuk setiap masa ada orangnya dan untuk setiap orang ada masanya. Amin. Great. Nah, kita lanjut pada pembahasan kita. Selalu saya bilang, penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Meskipun ditulis oleh 40 orang, dalam kurun waktu 1500 tahun, tetapi semua penulisnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Sangat berbeda dengan buku suci agama lain manapun, yang biasanya ditulis oleh satu orang, atau satu kelompok orang, dalam kurun masa tertentu. Tapi penulis Alkitab 40 orang yang menarik. Di antara 40 orang ini tidak saling mengenal. Latar belakang profesinya berbeda-beda. Dan kurun waktunya 1500 tahun. Tapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga masing-masing tidak menulis berdasarkan maunya. Karena kalau menulis berdasarkan maunya, Alkitab menjadi the most confusing book on earth. Alkitab menjadi buku yang sangat membingungkan. Tetapi dari 40 orang selama 1500 tahun. Jiwanya semua sama. Dari Kejadian sampai Wahyu. Inti Alkitab adalah kasih Allah. Sama-sama bilang sama saya kasih Allah. Yang kedua inti Alkitab. Kasih yang siap berkorban. Sama-sama bilang sama saya kasih yang siap berkorban. Dan yang ketiga. Dari Kejadian sampai Wahyu. Fokus kasih Allah adalah keselamatan manusia. Sama-sama bilang sama saya supaya manusia selamat. Dan pada akhirnya. Manusia selamat karena iman. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan karena iman. Sehingga kalau kita peras Alkitab dalam satu ayat, maka dia kita jumpai dalam Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-16. Dalam pembahasan ke-16 kita sedang membahas kedatangan Kristus kembali seperti pencuri di waktu malam. Istilah ini menimbulkan banyak persoalan. Karena banyak orang bilang kalau gitu Alkitab bertentangan dong. Kan di satu sisi katanya dia datang sebagai mempelai.
Tapi di satu sisi lain dia datang sebagai pencuri. Jadi dia pencuri atau mempelai. Dalam hidup saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Lumayan 12 orang bilang amin. Saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab tidak pernah salah. Kalau menurut kita salah, bukan Alkitabnya yang salah. Otak kita yang singit. Saya ambil contoh ya. Alkitab bilang begini. Kalau tangan kanan kamu menyesatkan kamu, lebih baik penggal. Karena lebih baik kita masuk surga dengan tangan buntung, daripada dua tangan kita tapi kita masuk neraka. Firman Tuhan benar nggak? Coba, nggak ada yang berani bilang, udah mulai murtad. Firman Tuhan benar nggak? Nah, perlu nggak setiap ibadah pendeta bawa celurit? Lalu setiap altar call, pendeta panggil saudara-saudara yang ada buat dosa dengan tangannya maju ke depan lencang muka. Ini semua yang berdosa. Dan pendeta pakai celuritnya, darah Yesus. Darah Yesus. Lalu istri gembala dengan nampan nampungin tangan-tangan itu. Alkitabnya gak pernah salah. Tapi otak lu yang singit. Masa kita mesti bikin syariat Kristen? Contoh lain, ini relate sama ibu-ibu. Alkitab bilang, kalau mata kamu menyesatkan kamu cungkil. Bu, misalnya ibu lagi di mall. Saya senang jemaat belum. Saya belum ngomong dia udah tahu apa di otak saya. Domba-dombaku. Yesus saja bilang domba-dombaku mendengar suaraku. Cuman digelau domba-dombaku membaca isi otakku. Sudah lebih hebat dari murid Tuhan Yesus. Bu, misalnya ibu jalan di mall. Terus suami ibu matanya jelalatan, Bu. Jelalatan apa sih? Itu bahasa apa sih jelalatan? Hah? Kan bukan bahasa Indonesia kan? Indonesia ya? Enggak, kayaknya bahasa Betawi. Tapi yang pasti bukan bahasa Manado. Manado enggak ada jelalatan. Jadi misalnya suami ibu matanya jelalatan. Terus ibu colok. Hari Minggu dia datang ke gereja pakai kasa. Terus saya bilang, kenapa Pak? Dicolok istri pendeta. Terus saya bilang, Bu, ibu mesti punya kasih. Masa suami cuma lihat kiri kanan, dia kan gak berzina, dia cuma lihat kiri kanan. Kok dicolok? Ya firman Tuhan bilang cungkil, saya punya kasih, saya cuma colok. Itu namanya ambiar. Ngerti gak maksud saya? Karena pada dasarnya, yang Tuhan mau buat setiap kita. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pelaku firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pelaku firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menjadi pelaku firman, kita harus tahu dulu bahwa Alkitab tidak pernah salah. Kalau saya salah mengerti, bukan firman Tuhan yang salah. Tapi kitanya yang apa saudara? Singit. Kita nggak bisa bedakan mana pemahaman Yesus datang sebagai pencuri, mana Yesus datang seperti pencuri, mana Yesus datang sebagai mempelai. Ini kita mau belajar. Kedatangan Tuhan kembali seperti pencuri di waktu malam. Klik. Yes. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama-sama bilang tugas saya berjaga-jaga.
Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Sama-sama bilang sama saya juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Klik. Apa yang Paulus ngomong? Apakah Paulus punya ide lain? No. Paulus tidak pernah mencetuskan ide lain di dalam Alkitab. Tetapi Paulus akan menjelaskan kepada orang-orang yang bukan Yahudi segala konsep yang Yesus ajarkan. Coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 2-5. Dikatakan apa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Pertanyaan saya. Bu. Ini gak ada ibu-ibu ya? Bu. Gak mau dipanggil ibu. Sis. Ya ilah kayak PSI aja. Bu. Kalau ibu lagi bohongin suami, Bu. Ada yang senyum, artinya biasa. Ada yang kaget. Kok ketahuan sama Gilbert? Bu, kalau ibu lagi bohongin suami, ibu masih deg-degan atau udah rasa aman, Bu? Jujur dalam sikap-sikap kita, jujur. Bu. Kalau ibu bohongin suami, ibu masih deg-degan atau udah tenang, Bu? Oh, saya mah profesional, pendeta, tenang. Pak, kalau Bapak udah lihat saya udah curiga aja. Pak, kalau Bapak lagi bohongin istri. Saya lihat sih di sini gak ada yang bohongin, tapi mungkin 1-2 ada lah yang nyelusup. Pak, kalau Bapak lagi bohongin istri, Pak. Pertanyaan saya, Bapak masih deg-degan atau Bapak udah rasa aman, Pak? Aman, pendeta. Istri saya gak bakal tahu, pendeta. Saya diurapi khusus untuk itu. Saya bisa bahasa roh, pendeta. Yang ketawa-ketawa ini, yang masih tulus. Nih, ketahuan gue. Yang saya curiga yang memandang saya gini nih. Kok bisa ketahuan? Berarti dia kurang sungguh-sungguh. Ah, ini dia nih. Kalau saudara, kata Alkitab, ketika semuanya damai, ketika semuanya aman, kita udah buat dosa, kita masih rasa aman. Ini yang saya bilang, akan tiba kesudahannya. Berarti suara roh kita sudah mati. Saya ingat cerita tentang Nuh enggak? Nuh adalah nabi yang masuk ke perut ikan. Hebat. Ada kawan saya, dia kiai haji. Pak Haji minta ampun ya pendeta. Pak pendeta minta ampun karena ini jemaat. Pak Kiai aja tahu yang masuk perut ikan bukan Nuh. Sekali-kalinya ada teman saya, sudah bikin malu saya. Saya pikir semua pasti bilang, enggak. Jadi Nuh yang masuk di perut. Yang masuk perut ikan bukan Nuh. Lot. Saudara langsung lihat saya. Kayaknya gue minggu depan gak ke gereja ini lagi. Kayaknya mulai sesat ini gereja. Habis saudara tuh kadang-kadang gak pernah baca Alkitab sih. Masa Lot yang masuk perut ikan? Lot itu yang dibuang ke gua singa. Nah habis. Habis selesai.
Orang rumah tanya, Gilbert khotbah apa tadi? Lut, masuk gua singa. Terus Nuh, masuk perut ikan. Nuh Tuhan suruh bangun bahtera. Nuh Tuhan suruh apa saudara? Nuh Tuhan suruh apa saudara? Pertanyaan saya. Khotbah Nuh apa? Akan ada badai, akan ada hujan, akan ada air bah, akan ada banjir. Pertanyaan saya. Nuh pernah lihat badai dan banjir nggak? Nuh kira-kira ngerti nggak apa itu badai dan banjir yang akan turun menghantam bumi ini? Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak pernah lihat, tapi dia siap taat. Sama-sama bilang saya harus siap taat. Jadi hidup Kristen bukan soal tahu, ngerti, pokoknya Tuhan bilang apa, taat. Alkitab bilang ampunilah mereka yang bersalah. Ya tapi kan dia nyakitin saya, tapi kan dia kecewa, tapi kan saya taat. Ini kalau saya ngomong berkat, aminnya pasti lebih banyak. Tapi karena saya ngomong taat, ya amin. Pertanyaan saya, Nuh salah enggak? Halo, Nuh salah enggak? Nuh salah enggak? Tapi sekarang, siapa yang dimaki, siapa yang dianggap gila, siapa yang dibully, siapa yang ditertawakan? No. Orang Belanda bilang the world staat op zijn kop. Dunia ini sudah terbalik dan berdiri atas kepalanya. Hari-hari ini orang yang lagi masalah rumah tangga tidak mau cerai. Akan digoblok-goblokin sama temannya. Lu goblok banget, lu kan masih muda, masih gak mau cerai. Ntar lihat. Hari-hari ini orang misalnya buka rumahnya untuk ibadah doa misalnya. Justru dianggap lu bego banget sih, ngapain sih lu dikibulin gereja lu. Orang yang hari-harinya melayani Tuhan. Sedang dibully, tapi hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, saya harus maju terus. Sama-sama bilang saya harus maju terus. Jangan biarkan ketidakbenaran menguasai dunia ini dan menginjak-injak orang benar. Amin. Karena dunia ini makin banyak provokator. Tanya sama sebelah saudara, lu salah satunya bukan? Alkitab saya bilang berbahagialah orang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau orang benar tidak berdiri tegak, kita akan selalu mengalami tekanan. Tapi ketaatan memberi keberanian untuk kita jalan dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, sama-sama bilang sama saya. Saudara-saudara, kamu tidak hidup lagi dalam kegelapan. Sama-sama bilang, saya tidak boleh hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa Alkitab bilang, kedatangan Kristus seperti pencuri? Sehingga banyak orang bingung dan bilang, katanya dia datang sebagai mempelai laki-laki. Tapi kenapa dia dibilang datang sebagai pencuri? Saya akan menjelaskan 3 hal penting. Akhir zaman adalah Kristus datang kembali sebagai apa saudara? Seperti pencuri di waktu malam. Bahasa Yunaninya hos, kleptes, and nikti. Saudara pernah dengar kata kleptomania enggak? Saudara pernah dengar kata ini enggak? Tor, monitor, ketua. Saudara kayaknya lebih terbiasa sama medsos. Pernah dengar istilah ini enggak? Veronica anak Om Strom. Nah ini. Untung tadi saya datangin Haji Gugun itu. Makanya banyak belajar. Kleptomania bingung. Tor, monitor, ketua. Ini tahu ini. Veronica anaknya Om Strom. Ngerti ini.
Jadi kleptomania itu artinya apa saudara? Orang yang suka mencuri meskipun tanpa alasan. Kalau dia mencuri karena membutuhkan itu bukan kleptomania. Kepepet. Karena klepto itu artinya mencuri. Jadi hos kleptes enikti artinya pencuri pada waktu malam. Pertanyaan kita, mana mungkin? Masa Yesus pencuri? Makanya istilah Alkitab, Yesus datang kembali seperti pencuri. Apa maksudnya? Yang pertama, saya catat di sini, kenapa dia disebut seperti pencuri? Waktunya tidak dapat kita prediksi. Sangat mendadak, sifatnya tidak disangka. Jadi bukan hakikatnya dia pencuri. Tetapi apa saudara? Sama-sama bilang sama saya waktu kedatangannya. Sepanjang sejarah gereja, selalu ada upaya manipulasi kapan Yesus datang. Ada yang bilang Tuhan bicara sama saya, 3 bulan lagi dia datang. Ada yang bilang nanti kalau begini Yesus akan datang. Nanti kalau begitu Yesus datang. Ada lagi yang alasan lebih rohani. Saya lagi berdoa. Tuhan hanya singkapkan sampai 2025, sampai 2029. Setelah itu saya nggak tahu lagi, kayaknya Yesus akan datang. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada yang bilang, Yesus akan datang kembali bulan Maret 2020. Bukan Yesus yang datang, COVID. Dan saya percaya, upaya manipulasi tanggal kedatangan Yesus akan terus dicoba. Karena setan mau bikin kita bingung. Tapi sebagai gembala saya mau pastikan. Setiap prediksi apapun tentang kedatangan Yesus itu pasti salah. Sama-sama bilang sama saya, pasti salah. Karena Yesus bilang tidak ada yang tahu. Kalau Yesus bilang tidak ada yang tahu, nggak perlu cari tahu. Tetapi yang Alkitab ajarkan, kapanpun Yesus datang, kita siap menanti dia dalam kemuliaan. Katakan amin. Pertanyaan saya, bagaimana kita siap? Yang pertama, supaya bisa selalu siap apapun yang terjadi. Yang tadi juga udah dibilang sama Bapak Kiai Haji Gugun itu. Bisa aja kejahatan apapun semakin menakutkan. Saya senang kalimat beliau. Gereja harus makin banyak dibangun. Kayaknya selama ini pejabat yang ngomong gitu cuma beliau aja itu. Kita berdoa supaya apapun yang terjadi gereja makin banyak dibangun. Saya bingung kalau pendeta-pendeta bilang, aduh kenapa sih di dekat gereja kita ada gereja. Enggak apa-apa. Daripada rumah bordil. Jangan-jangan dia pelanggan dua-duanya. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara. Dunia boleh bertambah jahat. Tapi anak Tuhan harus siap sedia. Pertanyaan saya, bagaimana kita siap? Satu, apapun yang terjadi kita harus pandang Yesus. Sama-sama bilang apapun yang terjadi saya pandang Yesus. Yang kedua, bagaimana kita siap? Belajar hidup santai. Bu, boleh nggak hidup lebih santai sedikit? Pak, boleh nggak hidup tuh lebih santai? Jangan apa-apa panik, apa-apa ngamuk, apa-apa kecewa, apa-apa stres. Santai. Coba lihat muka saudara aja, muka nggak santai. Saya khotbah kayak diintimidasi gitu. Bu, Pak, kalau hidupmu lebih santai, saya percaya keadaanmu lebih sehat. Coba deh, mulai hari ini sudah buat komitmen, saya mau hidup lebih santai. 2 bulan lagi periksa darah. Tekanan darah berkurang.
Gula darah semakin mantap. Asam urat, asam lambung, asam ketek, segala macam asam hilang. Kalau kita lebih santai, rumah tangga kita lebih bahagia. Hidup kita lebih berarti. Dan dimanapun kita ada, kita lebih dapat menjadi saksi Tuhan, baik kemuliaan Tuhan, katakan amin. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center jangan stres. Jangan panik. Jangan apa-apa mengeluh, jangan apa-apa keputus asaan yang menguasai. Tapi mulai belajar santai. Alkitab bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya kalau kita lebih santai, pikiran kita lebih tenang, doa kita lebih sungguh-sungguh, jalan kita penuh dengan berkat Tuhan, katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan diri? Kalau kita sadar, kita adalah pelayan Tuhan. Sama-sama bilang saya hidup untuk melayani. Saya bukan hidup supaya apa yang saya mau harus terjadi. Tapi saya hidup untuk meluaskan kerajaan Allah. Saya hidup untuk meninggikan Yesus. Saya hidup supaya lewat hidup saya orang lain melihat anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan, dia meriah. Jadi pencuri waktu malam bukan hakikatnya dia pencuri. Tapi waktunya dia datang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, pencuri waktu malam. Hos kleptes enikti. Apa artinya pencuri? Merugikan bagi yang lengah dan menolak untuk memahami dan mengeraskan hati. Pencuri tidak merugikan kalau kita berjaga-jaga. Setuju nggak saudara? Saudara lagi nonton bola. Terus pencuri datang. Saudara lihat. Kenapa Pak? Oh maaf Pak, mau cari alamat. Alamat palsu. Karena pencuri hanya bisa merugikan bagi yang apa saudara? Lengah. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Hanya bisa merugikan yang menolak kebenaran. Hanya bisa merugikan yang mengeraskan hati. Buat kita kedatangan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Pertanyaan saya, orang Kristen ada nggak yang masuk neraka? Ada nggak orang Kristen yang nggak masuk surga? Ada nggak orang Kristen yang masuk perut ikan? Udah kesel gue ini. Ada nggak orang Kristen yang nggak masuk surga? Ada nggak orang Kristen yang masuk neraka? Tanya sama sebelah saudara, lu bukan? Kalau kita lengah, kalau kita menolak untuk mengerti, kalau kita mengeraskan hati, berarti hari ini kita ngerti. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan. Saya mau berjuang sampai akhir. Karena saya tahu jerih payah saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan ya meriah. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Pencuri pada waktu malam atau bahasa Yunaninya bilang hos kleptes enikti. Dia mengambil yang berharga. Pernah nggak pencuri masuk rumah saudara? Lalu yang dia curi gayung. Emangnya nenek gayung? Pernah nggak pencuri masuk rumah seseorang? Lalu yang dia ambil keset. Pernah nggak pencuri masuk rumah orang? Lalu yang dia ambil tempat tidur. Harganya nggak seberapa, modalnya nggak karuan. Lu iya dong. Masa mau masuk ngambil barang mesti pakai truk? 4 orang lagi. Tapi hari ini saya mau bilang. Kalau pencuri datang dia curi yang berharga. Dan yang berharga buat Kristus adalah kita.
Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya berharga. Coba lihat ayat ini. Klik. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah pergi ke sorga. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Makanya buat kita kenaikan Yesus itu penting karena dia pastikan kita punya tempat di sorga. Aku akan datang kembali, yes. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita orang Kristen percaya pengangkatan. Kita orang Kristen percaya apa saudara? Pengangkatan, rapture. Saya ngerti ada orang-orang yang tidak percaya rapture. Tapi buat saya rapture bukan bagian dari doktrin gereja. Tapi rapture adalah bagian dari kasih Kristus yang sempurna. Saya nggak habis pikir kalau ada pendeta-pendeta, ada gereja-gereja yang berkata, oh tidak ada rapture. Apa itu pendeta-pendeta yang mengajar rapture? Saya nggak habis pikir. Karena ayat ini bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Pertanyaan saya, saudara ingin berada dengan siapa? Kita ingin berada dengan orang yang menyenangkan buat kita. Pertanyaan saya, kira-kira kita menyenangkan buat Tuhan gak? Gak usah ngangguk. Kita kadang-kadang nyebelin saudara. Gampang komplain, gampang mengeluh, gampang bersungut. Tapi Tuhan tetap mau dekat dengan kita. Karena Tuhan tahu. Kalau kita jauh dari dia, kita akan mudah dihancurkan. Tapi dia mau pastikan dekat dengan kita. Supaya tantangan seberat apapun kita tetap kuat. Kita tetap menang. Kita tetap lihat anugerahnya yang luar biasa. Dan kalau Tuhan mau dekat dengan kita. Jangan coba menjauh dari Tuhan. Tapi bilang, Tuhan, aku tahu persis. Aku akan melihat engkau ada di awan-awan kemuliaan. Tantangan apapun, pergumulan apapun hanya sementara. Karena Alkitab bilang kita tinggal di kemah kediaman sementara. Tapi kemudian trompet sangkakala Allah berbunyi. Kita masuk dalam kemuliaannya. Hidup dengan dia sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia adalah mempelai laki-laki kita. Karena Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kau dengan satu laki-laki suci yaitu Kristus. Tetapi kedatangan dia datang sebagai pencuri. Pastikan kita siap sedia. Karena dia mau dekat dengan kita sampai selama-lamanya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku katakan, pegang tanganku. Jangan lepaskan, kaulah harapan. Musik main dengan sangat lembut. Hari ini kita diingatkan bahwa Kristus datang kembali seperti pencuri di waktu malam. Ketika semua orang berkata damai-damai. Ketika orang yang melakukan kebenaran justru dihina. Ketika orang yang mau hidup suci justru direndahkan. Ketika kejahatan seperti yang menguasai segala-galanya, anak Tuhan tetap harus bertahan. Anak Tuhan tetap harus tegak. Kebenaran harus tetap dipertahankan apapun yang terjadi. Selama kita pandang Yesus, selama kita hidup tenang, selama kita tahu panggilan kita untuk melayani, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hidup ini bukan bagaimana tidak pernah salah.
Tapi hidup ini bagaimana kalau salah, kita merendahkan diri dan memperbaikinya. Kalau salah kita tidak ngotot. Kalau salah kita minta Roh Kudus memampukan kita. Dan kalau kita salah kita berjanji itu tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kristus sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang percaya yang lebih menguasai diri, lebih sabar, lebih tenang, lebih santai. Sambil kita tetap memandang Yesus. Dan kita tahu kita harus melayani. Pak, jangan jadi orang yang emosian. Ibu jangan jadi orang tuh yang panik aja apa-apa. Boleh gak lebih santai? Gak mungkin Tuhan permalukan kita. Gak mungkin Tuhan biarkan kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Bapa, hari ini kami sudah terima perjamuan suci. Hari ini kami sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya kami dipersiapkan untuk menjadi orang percaya yang berjaga-jaga. Karena selama kami memandang Yesus, selama kami tetap melayani, dan selama kami lebih santai dan berserah kepada Tuhan, kami tahu roh kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Biarlah Tuhan di hari-hari yang penting ketika kami mau menyambut kenaikan Yesus ke sorga, biarlah roh-Mu memenuhi kami untuk kami berjalan dalam kehendak-Mu. Ada harinya di mana orang benar akan ditekan. Ada harinya di mana orang benar akan dibuli. Ada harinya di mana orang benar akan ditertawakan orang. Tapi tetap maju. Tetap setia, tetap kuat, tetap pandang Tuhan. Hari kemenangan itu pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang sedang berbeban berat, yang sedang butuh mujizat, Tuhan jamah dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari mereka penuh mujizat dan kemuliaan Tuhan. Bahkan tidak lupa kami berdoa buat yang sakit. Karena kami sadar betul lewat tubuh dan darah Kristus mujizat Tuhan sudah dinyatakan. Sehingga setiap kami yang sakit pulang dengan kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh dahsyat, kasih-Mu sungguh sempurna. Di hari kami menerima perjamuan suci juga kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, kami sudah dengar sedikit masukan dari staf khusus Menteri Agama. Tuhan tolong pakai orang-orang penting di bangsa ini. Sehingga gereja dapat terus bertumbuh. Saling menghargai boleh terus terjadi. Kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan sehingga lewat kehidupan kami semakin banyak orang melihat kemuliaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami boleh menjadi terang Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami. Segala yang terbaik boleh terjadi terus di bangsa negara kami. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami yang menerima firman boleh terus bertumbuh. Boleh terus maju, boleh terus jadi berkat, boleh terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Berdamaikan aku, jangan lepaskan. Yeah.
kasih Bapa di sorga, kami sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Bahwa kami tahu Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Dan selama kami hidup kami percaya, hidup kami disertai, dipimpin, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat gembala jemaat kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus urapi serta tambahkan hikmat dimanapun melayani. Semakin banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Bersama Ibu Gembala, anak-anak cucu menantu, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Dan setelah kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan saat yang baik ini Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita yang kedua buat Tuhan. Bagi saudara yang rindu mengembalikan milik Tuhan, bisa di kotak persembahan dan juga transfer bank. Dan juga persembahan yang lain, misi, diakonia, pembangunan rumah Tuhan. Mari kita beri dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Roh Kudus mengajar kami untuk memberi yang baik, memberi sukacita. Karena kami tahu setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap persembahan dia kumpulkan, dikelola untuk perluasan kerajaan sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian sukacita sementara Bapak Ibu memberi persembahan. Haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Pujikan pujian ini dengan sukacita saudara. Dan terima berkat Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang mengembalikan milik Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, pada kesempatan ini di hadapan kami di rumah Tuhan ada hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang setia karena mengasihi Tuhan, mengembalikan milik Tuhan berupa perpuluhan. Itulah sebabnya sebagai wujud ketaatan mereka, kami doakan biarlah firman Tuhan digenapi atas hidup mereka. Tuhan membuka tingkap sorga sehingga kami imani berkat Tuhan sudah dilimpahkan. Sehingga setiap anak Tuhan yang mentaati firman tidak kekurangan, tetapi dicukupkan oleh Tuhan, bahkan diberkati dengan melimpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kalau ada belalang-belalang pengirik, belalang-belalang pelompat pindahan yang ingin mencuri berkat Tuhan dalam nama Yesus, kami tolak patahkan kuasanya dan kami percaya tangan Tuhan yang hebat yang selalu melimpahkan berkat bagi setiap umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan baik langsung di kotak ini maupun lewat transfer bank. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya di jalan kami akan disertai Tuhan dan aman tiba di rumah kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari arahkanlah imanmu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pengurapan Roh Kudus senantiasa melimpah atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita sekalian Bapak Ibu. Kita bisa meninggalkan ruangan ini dengan sukacita. Bisa sebagian dari pintu sebelah kanan saya. Karena di sebelah kiri kita sudah banyak jemaat yang antri akan masuk untuk ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.